Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Sunarif bisa menyapa Anda dari dapur redaksi FNN Forum News Network. Siapa orang paling berkuasa di negeri ini setelah presiden? Barangkali sebagian besar dari Anda akan menjawab bahwa itu adalah wakil presiden atau bahkan mungkin disebut-sebut yakni Menko Marinvest Luhut Panjaitan. Kenapa? Karena Luhut Panjaitan sering disebut-sebut atau diledek sebagai Prime Minister atau Perdana Menteri karena begitu berkuasanya. Tetapi sebenarnya sekarang muncul seorang penguasa baru, orang terkuat setelah Presiden Jokowi. Siapa dia? Yakni Menteri Dalam Negeri yang kebetulan saat ini dijabat oleh Tito Karnavian. Kenapa bisa begitu? Jadi ceritanya begini, setelah kemarin RUU atau revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada itu ditarik dari program legislasi nasional, maka Tito Karnavian yang kebetulan sekarang menjadi Menteri Dalam Negeri menjadi orang terkuat setelah Presiden Jokowi. Bagaimana bisa? Tentu saja dia sangat berkuasa. Kenapa? Karena dengan ditariknya revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada dari program legislasi di DPR RI, maka otomatis pemilu serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024. Nah, konsekuensi dari pelaksanaan pemilu secara serentak tahun 2024 itu, maka pilkada serentak pada tahun 2022 dan pilkada serentak pada tahun 2023 ditiadakan. Dengan begitu semua digabungkan pada tahun 2024. Dan karena tidak ada pilkada, maka kemudian pemerintah akan menunjuk seorang pejabat, baik itu untuk gubernur maupun bupati dan wali kota. Ini tidak main-main, karena kalau berdasarkan catatan itu kan ada 272 pilkada yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023. Ini merupakan sisa dari pilkada tahun 2020. Pada waktu itu tahun 2020 itu ada 270 pilkada dan 9 diantaranya pemilihan gubernur. Pada pilkada 2020 lalu, gubernur yang dipilih melalui pilkada itu terdiri dari Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, kemudian Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Semula jika jadi dilaksanakan, maka pada pilkada serentak tahun 2022 itu ada 7 provinsi yang akan mengikuti pilkada, kemudian 76 kabupaten dan 18 kota. Dan di antara provinsi yang akan melaksanakan pilkada itu ada salah satu provinsi yang sangat penting, yakni DKI Jakarta, dan juga ada secara strategis politis nasional juga sangat penting, yakni Aceh. Begitu juga dengan provinsi tetangga dari Jakarta, yakni Banten. Pada tahun 2020 itu, gubernur yang masa habis jabatannya itu atau akan melaksanakan pilkada terdiri dari Aceh, kemudian Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Sementara pada tahun 2023 ini jumlahnya jauh lebih banyak lagi. Ada 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Dan pada tahun 2023 ini, provinsi yang akan melaksanakan pilkada ini adalah provinsi-provinsi yang jumlah penduduknya sangat besar dan dipastikan akan sangat menentukan perolehan suara pada pemilu. Apa saja 17 provinsi itu? Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, dan Maluku Utara. Jadi kalau kita wrap up itu total mulai sejak tahun 2020 itu, pada tahun 2020 ada 9 provinsi yang mengikuti pilkada serentak dan itu sudah terpilih. Sementara pada pilkada 2022 ada 7 provinsi dan pada pilkada serentak pada tahun 2023 17 provinsi. Jadi total ada 33 provinsi. Satu provinsi yang tidak melakukan pilkada adalah Provinsi Yogyakarta karena keistimewaannya. Karena sudah dipastikan akan ditiadakan pada pilkada serentak pada tahun 2022 dan 2023, maka akan ditunjuk seorang pejabat. Dan siapa yang memilih dan menunjuk sebagai seorang pejabat ini? Seperti dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
Untuk gubernur itu yang akan memilih adalah Presiden Jokowi. Dari mana nama-namanya? Nama-nama ini diusulkan dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi nama-nama ini, nama-nama pejabat eselon 1 ini dipilih oleh Menteri Kementerian Dalam Negeri dan kemudian diserahkan kepada Presiden. Presiden, kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, akan dibantu dengan tim penilai akhir. Tapi perlu dicatat bahwa nama itu muncul dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, bagaimana dengan bupati? Bupati ini jumlahnya sangat banyak ini. Jadi dari total 272 pilkada, 24 diantaranya itu adalah pilkada provinsi, maka Menteri Dalam Negeri akan memilih 248 nama pejabat bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia. Bayangkan tuh hampir separohnya. Betul memang nama-nama ini yang akan mengusulkan gubernur. Tetapi seperti kita ketahui, hak prerogatif untuk memilih itu adalah Kementerian Dalam Negeri. Ini sudah bukan rahasia umum nih. Misalnya dalam kasus pemilihan sekretaris daerah untuk provinsi. Biasanya pada waktu itu gubernur mengajukan 3 nama, urutan 1, urutan 2, urutan 3. Dan sebenarnya urutan ini mencerminkan suara terbanyak yang diperoleh atau penilaian tertinggi yang diperoleh oleh seorang calon sekretaris daerah. Nama-nama ini kemudian diajukan ke Menteri Dalam Negeri dan belum tentu nama yang berada di urutan pertama itu yang akan dipilih oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi preferensi Kementerian Dalam Negeri atau preferensi seorang Menteri Dalam Negeri ini sangat menentukan untuk dipilihnya siapa yang akan dipilih menjadi sekda. Dengan begitu sama saja seorang wali kota atau bupati yang diajukan, nama-nama yang diajukan oleh gubernur, biasanya 3 orang namanya, maka yang akan memilih itu adalah Menteri Dalam Negeri. Jadi bayangkan betapa berkuasanya seorang Menteri Dalam Negeri. Pertama, dia merekomendasikan nama-nama 24 gubernur yang akan dipilih menjadi pejabat, dan yang kedua, dia akan menentukan langsung nama-nama dari 248 orang bupati dan wali kota seluruh Indonesia. Siapa mereka ini? Nah, mereka ini adalah para birokrat gitu. Ada eselon 1 kalau untuk gubernur dan kemudian eselon 2 untuk bupati dan wali kota. Ya, kita tentu saja tahu bagaimana mentalitas para birokrat. Apalagi kemudian mereka ini mendapat semacam rezeki nomplok. Bayangkan, mereka tanpa susah payah, tanpa kampanye dan sebagainya, kemudian mereka tiba-tiba dipilih menjadi seorang kepala daerah. Untuk daerah-daerah yang masa jabatannya jatuh pada tahun 2022, berakhir tahun 2022, maka untuk sampai pada pemilu serentak pada tahun 2024 itu setidaknya mereka punya masa jabatan 2 tahun. Bayangkan seorang pejabat bayangkan seorang pejabat di eselon 1 dan eselon 2 dipilih menjadi gubernur atau menjadi bupati dan wali kota selama 2 tahun. Atau yang paling pendek atau paling singkat itu 1 tahun lebih yang akan dipilih pada tahun 2023. Tentu saja loyalitas mereka kepada orang yang memilihnya. Saya tidak bisa membayangkan misalnya nanti seorang gubernur DKI Jakarta itu ditunjuk seorang pejabat eselon 1 dari pemerintahan dan kemudian dia menjadi gubernur di Jakarta selama 2 tahun. Pola-pola penunjukan pejabat ini sebenarnya sudah biasa, tetapi tidak ada masanya yang sangat panjang seperti pada kasus kali ini. Biasanya hanya beberapa bulan saja untuk mengisi kekosongan karena kepala daerah sedang mengikuti atau incumbent sedang mengikuti pilkada untuk periode kedua. Nah, disitulah seorang pejabat ditunjuk. Tapi kali ini beda, kali ini betul-betul untuk mengisi kekosongan selama 2 sampai 1 tahun lebih. Jadi ini betul-betul merupakan rezeki nomplok. Jadi bisa bayangkan tentu saja mereka akan loyal pada orang-orang yang memberikan jabatan kepada mereka. Siapa dalam hal ini adalah Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Karena itu banyak yang keberatan ketika pemerintah memutuskan untuk pilkada serentak. Paling ngotot saat ini adalah PKS yang masih bertahan. Sebenarnya sebelumnya yang ngotot juga Nasdem dan Partai Golkar. Tetapi kemudian setelah digerilya oleh Presiden Jokowi, Nasdem dan Golkar itu kemudian balik badan dan nurut menyepakati rencana Presiden Jokowi melaksanakan pemilu serentak pada tahun 2024. Keberatan yang disampaikan oleh PKS sebenarnya sangat logis. Bagaimanapun juga kita ini sekarang kita ada di era demokrasi. Seorang kepala daerah, begitu juga dengan seorang kepala negara itu, dia mendapatkan jabatannya karena mandat yang diperoleh dari rakyat. Nah, kalau kemudian ada para kepala daerah yang ditunjuk begitu saja oleh pemerintah pusat, tentu saja ini satu merampas
hak demokrasi, hak rakyat untuk memilih seorang pemimpinnya, dan ini dampaknya berkaitan dengan representasi dan legitimasi seorang kepala daerah yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, dengan cara begitu maka seorang presiden maupun seorang mendagri menjadi sangat berkuasa. Karena dia menguasai lebih dari 2/3 provinsi dan kemudian hampir separuh dari kota dan kabupaten. Jadi ini luar biasa sekali. Karena itu tidak berlebihan kalau kemudian kita menyebut bahwa nantinya seorang mendagri itu akan menjadi sangat powerful. Dia akan menjadi seorang yang paling berkuasa di Indonesia setelah Presiden Jokowi. Saat ini yang menjadi Menteri Dalam Negeri adalah Tito Karnavian. Tito Karnavian ini kalau kita lihat dia adalah salah satu orang kepercayaan dari Presiden Jokowi. Mengapa kita bisa sampai pada kesimpulan itu? Pada waktu Anda tentu masih ingat ketika Tito Karnavian diangkat menjadi Kapolri, pada waktu itu dia usia masih sangat muda. Dia angkatan 87, tapi kemudian dia melompati 4 angkatan di atasnya. Jadi ini menunjukkan betapa Tito Karnavian ini merupakan figur yang sangat dipercaya oleh Presiden Jokowi. Dan kemudian kita tidak bisa menafikan bahwa ketika menjadi Kapolri pada tahun 2019, pada Pilpres 2019, Tito Karnavian pasti punya saham yang sangat besar terhadap kemenangan Presiden Jokowi. Mengapa kemudian dia diberi jabatan sebagai seorang Menteri Dalam Negeri? Jabatan seorang Menteri Dalam Negeri ini kan bukan jabatan yang main-main, dan ini biasanya kalau pada periode sebelumnya kan dipegang oleh seorang kader dari PDIP, pada waktu itu diisi oleh Cahyokumolo. Sebab dalam sistem ketatanegaraan kita kan kita mengenal triumvirat. Ketika presiden dan wakil presiden berhalangan, maka yang akan menjabat pemerintahan atau memegang kendali pemerintahan itu adalah terdiri dari Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri. Ya kalau kita lihat yang punya peran kuat itu ada 2, yakni Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan. Sementara Menteri Luar Negeri itu karena portofolionya saja, tetapi secara politis tentu tidak sekuat Menteri Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri. Nah, dengan dilaksanakan pemilu serentak dan ditunjuknya ratusan kepala daerah dan puluhan gubernur, ini menjadikan sekarang ini siapapun yang menjadi Menteri Dalam Negeri dia akan menjadi orang terkuat kedua setelah Presiden Jokowi. Silakan Anda kalkulasi dan bayangkan sendiri. Dengan menguasai 24 kepala daerah yang berada langsung di bawah kendali dia, dan kemudian 242 kota dan kabupaten, maka seorang Menteri Dalam Negeri ini akan menjadi figur yang sangat berkuasa. Figur yang bisa menentukan hitam putihnya Indonesia ke masa depan, yakni melalui pemilu 2024, baik itu mulai tingkat Pilpres, sampai kemudian Pileg, dan juga Pilkada berikutnya. Karena itu tidak mengherankan kalau kemudian saya bisa perkirakan bahwa jabatan Menteri Dalam Negeri ini akan menjadi jabatan rebutan, jabatan yang seksi. Apakah kemudian Presiden Jokowi akan tetap mempertahankan Tito Karnavian sampai pada akhir periode tahun 2024, atau kemungkinan Presiden Jokowi tunduk pada keinginan partai politik untuk melakukan reshuffle kabinet. Tarik-menarik posisi Kementerian Dalam Negeri ini akan menjadi salah satu isu yang sangat menarik setelah DPR dan pemerintah sepakat untuk menarik revisi RUU Pemilu dan Pilkada dari Prolegnas. Saya Arsman Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.